وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khair atas lantunan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Ustadz Muhammad Aris. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya yakni sambutan, dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Adam Khalil Al-Bantani. Kepada Kiai Adam Khalil Al-Bantani, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhil lailah al-mubarakah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin, para kiai, para asatidz, al-ulama ul-afadil yang pada kesempatan malam hari ini hadir di majelis multaqo. Pada kesempatan ini kami menghaturkan salam hormat dan ta'zim yang pertama kepada Kiai Haji Muhajir, kepada Kiai Haji Farhan Abdul Hamid, kepada Kiai Haji Muhammad Kastar, kepada Abah Suwandi, kepada Kiai Abdul Aziz, Kiai Ahmad Najib, dan semua yang hadir pada malam hari ini yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Para kiai, para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada malam hari ini, meskipun di tengah cuaca yang penuh dengan tantangan. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa cuaca ini buruk. Ya, karena tidak ada yang disuguhkan oleh Allah itu tidak ada yang buruk. Jadi kalau ada yang mengatakan wah cuaca ini buruk, itu berarti menganggap bahwa apa yang diberikan Allah itu ada yang tidak baik. Padahal semua yang dianugerahkan oleh Allah termasuk cuaca pada kesempatan ini adalah kebaikan bagi kita. Dan ini menguji kita. Apakah kita masih tetap semangat untuk hadir di majelis ini atau kita seperti kerupuk yang kalau terkena air sedikit saja dia langsung kempes, langsung melempem. Ayyuhal ulama wal afadil rahimakumullah. Pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini memiliki tujuan yang sangat jelas, di mana kita mencermati kondisi di saat sekarang ini, berbagai kezaliman, berbagai kriminalisasi terhadap ulama dan juga ajaran Islam begitu marak. Bahkan para penghina Islam, para penghina agama di saat sekarang ini seolah-olah sudah tidak punya rasa takut lagi. Ada yang menantang suruh membuktikan Allahmu mana. Dibuktikan celing di situ. Ada lagi yang mengatakan bahwa ya Allahmu lemah, Allahku kuat. Dan berbagai macam penghinaan, pelecehan terhadap agama, baik oleh sipil maupun militer. Karena ada juga itu. Ada yang mengatakan bahwasanya Tuhan bukan orang Arab. Maka saya berdoa dengan bahasa apapun, ya Tuhan ngerti. Mungkin tujuannya benar. Tapi ungkapan itu sungguh ungkapan yang tidak pantas. Apalagi diucapkan di publik. Kemudian kita saksikan juga bagaimana orang
Ya. Para ulama yang menyampaikan kebenaran justru dikriminalisasi. Dan ini nampak sekali. Jadi kalau orang punya hati nurani, tentu menyaksikan bagaimana kezoliman. Dan kezoliman ini tentu saja bukan hanya terhadap orang, tetapi juga terhadap alam semesta. Dengan kebijakan-kebijakan penguasa yang begitu telanjang di depan mata kita. Nah, para ulama afadil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja para ulama, para kiai yang biasa menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh tinggal diam. Karena pilihannya hanya 3. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu maka rubah dengan lisan. Fa in lam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu maka dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, lemah iman itu hanya layak disandang atau dilakukan oleh orang yang tidak memiliki ilmu. Bagi orang yang memiliki ilmu tidak boleh atau tidak layak mengambil opsi ketiga. Kalau tidak yang pertama, maka yang kedua. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, insya Allah suara kita ini didengar. Jadi jangan dianggap bahwa kita berada di tempat ini, ya, kemudian tidak didengar. Ini ada kamera, disiarkan langsung ke seluruh penjuru dunia. Dimanapun orang bisa mengakses internet, menyaksikan apa yang kita sampaikan ini. Dan insya Allah ini juga akan sampai kepada telinga penguasa di negeri kita ini. Para ulama afadil rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Namun terlebih dahulu saya sebagai panitia dan juga sebagai yang mengundang panjenengan semua menghaturkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran panjenengan semua, para kiai, para ulama, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan baik dari penyambutan maupun tempat maupun ala kadarnya suguhan. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa memaklumi dan memaafkan. Demikian kurang lebihnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Kiai Adam Khalil Al-Bandani atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni penyampaian kalam minal ulama. Dalam hal ini akan dipandu oleh Kiai Abdul Latif. Kepada Kiai Abdul Latif, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng al-mukarram, para alim, para ulama, para pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, para ustadz yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, atas hidayah dan petunjuknya. Kita pada malam hari ini dipertemukan dalam majelis yang insya Allah mubarak, majelis yang akan dimuliakan oleh Allah, majelis yang akan memberikan ilmu kepada kita, yang membuat kita semakin bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agenda Multaqa Ulama Aswaja Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini senantiasa disertai di niat yang mukhlis karena Allah, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih yang akan memberikan manfaat, maslahat, juga memberikan syafaat kepada kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Ayyuhal ulama wa fadhil rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, Kamis 20 Januari 2022, yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita bisa berkumpul di sini dalam acara Multaqa Ulama Aswaja Gresik yang mengangkat satu tema: Islam mengharamkan rezim zalim, mengkriminalkan ulama dan ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam untuk senantiasa muhasabah, memberikan kepada umat penerang keterangan-keterangan Islam untuk senantiasa dijadikan panduan dalam hidupnya. Hadirin ayyuhal ulama wa fadhil rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan dengan kalam minal ulama, saya panggil para pembicara pada malam hari ini, yaitu yang pertama Al-Mukarram Kiai Haji Muhajir untuk bisa ke depan. Yang kedua kami panggil Kiai Haji Ahmad Najib. Yang ketiga Al-Mukarram Kiai Haji Farhan Abdul Hamid. Yang keempat kami panggil Al-Mukarram Kiai Miftahul Khair. Yang kelima kami panggil Kiai Abdul Aziz, dan juga Al-Mukarram Kiai Fathur Rahman SAG. Kemudian kami panggil juga Kiai Haji Muhammad Haris MPD. Nama-nama yang kami sebutkan di atas, monggo segera maju untuk duduk di depan. Monggo yang terpanggil, ya. Dari Kedamaian ada Abah Soleh, mungkin hadir, bisa ke depan. Kiai Fathur Rahman, monggo. Oh, masih. Selanjutnya untuk
mempersingkat mukaddimah pada malam hari ini, langsung saja untuk memberikan kalam minal ulama yang pertama. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Muhajir yang akan menyampaikan tentang Islam melarang adanya kezaliman. Kepada beliaunya kami sampaikan, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufun ya rahim. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal huda ridal futuhul faraju. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin al muslimin rahimakumullah. Yang kami hormati kepada para alim, para ulama, para kiai, para asatid, dan para tokoh-tokoh masyarakat di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kagem muqassimul awqat yang memberikan waktu kami untuk menyampaikan sepatah dua kata pada kesempatan ini yang kami taati. Alhamdulillah, pada malam yang penuh rahmat ini kita diperkenankan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kesekian kalinya untuk bermuajahah dalam rangka menyikapi kondisi umat pada saat-saat ini, di mana kondisi umat pada saat-saat ini sangat membutuhkan uluran tangan para kiai, para asatid, para ulama, para tokoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kondisi umat masyarakat khususnya warga negara Republik Indonesia, karena kita yang saat ini sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia, otomatis ulama, asatid, para tokoh, para masyayikh, para pengasuh-pengasuh pondok, para pengasuh-pengasuh majelis taklim yang seluruhnya, bahkan mungkin tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ormas yang berbasik Islam,
harus memperhatikan keadaan umat saat ini, sangat membutuhkan pertolongan. Karena dari ulama lah yang mendapatkan amanat dari para tabi'in, dari para sahabat, dan sekaligus langsung dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara otomatis beliau Rasulullah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara pada zaman sekarang, terlepas dari itu para anbiya, terlepas itu dari para sahabat, terlepas dari itu para tabi'in, yang jelas sekarang yang ada adalah para ulama. Dan ulama itulah yang diberikan predikat oleh baginda Nabi Agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya, yang pewaris dari ilmunya para nabi. Dan dalam ilmunya ulama itulah yang akan mampu untuk memberikan pencerahan terhadap para kaum muslimin khususnya yang ada di negara Republik Indonesia, pada khususnya pada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia pada umumnya. Karena berbicara menyangkut masalah ulama adalah berbicara tentang agama Islam. Berbicara tentang agama Islam berarti kita semuanya yang ada di negeri Indonesia ini adalah mayoritas penduduk Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat tema Islam mengharamkan rezim zalim. Artinya ulama pada saat ini harus menyampaikan sesuatu dengan kondisi yang saat ini. Karena tidak mungkin rezim atau penguasa itu akan bisa merubah kezalimannya. Tidak mungkin penguasa itu akan merubah kebijakannya yang memberikan manfaat terhadap umat Islam kalau penguasa itu tidak mendapatkan fatwa dari para ulama. Karena Rasulullah Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, jikalau kalian ingin menghendaki tegaknya dunia, ingin menghendaki tegaknya negara, ingin menghendaki kebaikan umat manusia di dunia ini, Rasulullah memberikan suatu solusi, penuhi 4 kriteria. Qiwamuddin bi arbaati asya. Tegaknya dunia, bahagianya umat dan masyarakat, baik sekup kecil keluarga, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara, bahkan dunia. Jika ingin menghendaki kebahagiaan, ketentraman, satu konsepnya biilmil ulama. Dengan ilmunya para ulama, maka dunia akan tercipta baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dengan ilmunya ulama akan tercipta negeri yang kita cintai, yang penduduknya mayoritas muslim ini, tercipta negeri Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kuncinya adalah biilmil ulama nomor 1. Dengan ilmunya ulama, para penguasa akan senantiasa memperhatikan anak buahnya. Dengan ilmunya ulama, penguasa akan memperhatikan rakyatnya. Yang nomor 2,
dengan ilmunya ulama, maka akan tercipta biadlil umaro. Tidak mungkin para umaro, tidak mungkin para penguasa, tidak mungkin rezim ini akan berbuat zalim sepanjang rezim itu mendekati para ulama. Dekat saja. Maka rezim itu akan ikut merasakan keteduhan daripada ilmunya para ulama. Tidak mungkin umaro, tidak mungkin penguasa berbuat tidak adil sekiranya penguasa itu memperhatikan fatwanya para ulama. Pertanyaannya, bagaimana kalau para penguasa itu ada ulamanya? Ini yang perlu dipertanyakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditakutkan oleh baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun yang lalu. Inni akhwafu ala ummati min ghairi dajjal. Yang paling saya takutkan untuk nasibnya umatku di akhir zaman nanti selain dajjal. Kalau dajjal kecil, tapi yang paling ditakutkan oleh Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain dajjal. Apa itu? Wa ma hiya ya Rasulullah? Al ulama usu. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita sekalian ini termasuk ke golong ulama-ulama warasatul anbiya. Setelahnya amin ada konsekuensinya. Yang paling mendapatkan ujian yang paling berat anbiya, summa adna, kemudian terusnya seterusnya, dan termasuk pewarisna, itulah yang akan mendapatkan, termasuk saat ini yang katanya mendapatkan kriminalisasi. Itu adalah sudah konsekuensi. Walaupun dibikin begini, begitu, bikin begini, begitu. Apakah terus kita para ulama pewaris Nabi itu terus akan mundur selangkah? Jangan. Bila mundur selangkah, maka sama halnya dengan maju selangkah ke pintu jahanam. Naudzubillah. Summa naudzubillah min dzalik. Karena ini adalah sudah konsekuensi yang mendapatkan. Ngapunten sami biasa ini 10 menit ngoten. Lah niki ngarai Kak. Sempurna niki. Pun niku sampean terusaken ya, Mbak. Nomor 3, bisa khawatir agnia. Tidak mungkin para konglomerat, tidak mungkin para penguasa akan mengulurkan tangannya. Manakala penguasa itu, manakala para konglomerat, para agnia itu tidak mendekat para ulama. Dengan ilmunya ulama, maka tidak mungkin para pejabat akan berbuat garong terhadap kekayaan rakyat. Karena jauh dengan ulama, inilah yang terjadi kal bahaim. Tidak peduli itu milik siapa, sikat. Inilah peran ulama. Kalau sekiranya ulama situasi seperti ini kok diam, maka berarti membiarkan umat masyarakat jadi binatang. Karena tanpa ulama, kal bahaim manusia laksana bagaikan rojokoyo binatang. Yang nomor 4, bila menghendaki situasi baldatun toyibatun warobun wahur bidu'ail fukoro. Kalau tadi dikatakan nopo kalau wau babi kolbih kalau wau bidu'ail fukoro. Kalau sudah penguasanya dekat para ulama, kalau sudah para konglomerat, para agnianya dekat para ulama sehingga selalu mengulurkan tangannya, pejabatnya sehingga berbuat adil. Kalau sudah semuanya terjadi seperti itu, maka kewajiban para rakyat biasa seperti halnya kita-kita ini
adalah bidu'ail fuqara. Disitulah peran kita untuk senantiasa memohonkan para penguasa, para rezim, senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau-beliau sudah berupaya untuk mendekat para ulama. Jangan begitu mudah, mudah-mudahan para pejabat akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dilihat dulu. Kalau sudah para pejabat-pejabat memuliakan para ulama, maka sudah waktunya para rakyat biasa ini senantiasa memohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadisnya Rasulullah, ya ayuhan nas, la tasubul a'imah fas'alullah bisolah, fa innahum solahun, lakum solahun. Wahai para manusia, karena pejabatmu sudah berbuat baik, berbuat seadil mungkin, sebijaksana mungkin, sudah memuliakan para ulama, sama halnya dengan memuliakan para anbiya. Itu pejabatmu. Maka kamu harus memohonkan kepada Allah dengan kebaikan. Fas'alullah bisolah. Mohonkan para pejabat itu dengan kebaikan. Fa'innahum solahun, lakum solahun. Manakala pejabatmu badannya sehat, pikirannya sehat, dan lain sebagainya, lakum solahun. Kamu ikut merasakan kesehatannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu, di samping waktu, saya tadi tidak dihubungi ya, tadi ini mau berangkat, langsung diajak berangkat ini, sehingga mohon maaf, karena semuanya itu kalau tanpa ada persiapan, sehingga jadinya ya seperti ini. Segala kekurangannya itu adalah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau mungkin sedikit ada kebaikan, itu adalah min fadli Rabbi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasir. Kami sampaikan kepada panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Muhajir yang telah menyampaikan kalaminal ulama yang pertama. Selanjutnya kita akan dengarkan kalaminal ulama yang kedua yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Najib yang akan mengupas tentang penguasa, dambaan umat, penjaga keadilan yang sesungguhnya. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Najib, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Summa alhamdulillah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ayyuhal ulama'ul al-fadil rahimakumullah. Para alim, para ulama, para asatid, serta para pemirsa, para hadirin yang hadir secara langsung maupun tidak langsung
mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ulama wal fadil rahimakumullah. Pertama, monggo panjenengan sedaya sami-sami mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kula panjenengan sedaya tasik diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir pada forum yang sangat penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kebaikan kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian. Dan tak lupa untuk senantiasa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan syariat Islam secara paripurna sehingga kula panjenengan sedaya saged ngelampai, saged memahami, sehingga kula panjenengan sedaya saged berupaya untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran beliau sehingga orang-orang di sekitar kita, umat ini, bisa mengikuti, ya, bisa memahami terhadap ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal ulama wal fadil rahimakumullah, berbicara tentang masalah kepemimpinan ataupun kekuasaan sungguh amat sangat penting, sehingga tidak hanya penting tapi menjadi satu kewajiban di dalam Islam. Karena keberadaan seorang pemimpin, seorang penguasa ataupun rezim sebuah keniscayaan. Sehingga di dalam Islam pun tidak boleh ada satu kekosongan kepemimpinan di dalam Islam minimal 3 hari 2 malam. Oleh karena itu, para alim, para ulama, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kemudian Islam menempatkan posisi seorang pemimpin, seorang penguasa ini menjalankan amanahnya, menjalankan fungsinya yang sesungguhnya, yakni adalah menjalankan amanah di antara sebagian tugas yang mereka harus dipenuhi, yakni adalah tentang keadilan. Adil dalam bahasa Arab disebutkan adalah al-wad'ul syai'i fi mahalihi, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu, seorang penguasa atau rezim harus memahami fungsi dan tugasnya. Pertama, mereka, para penguasa ini harus memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan, para penguasa ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebutuhan, ya, baik primer ataupun sekunder, maka umat ini harus didorong supaya memberikan motivasinya, memiliki kecakapannya, sehingga akan memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Ini adalah tugas para penguasa. Tidak kemudian para penguasa ini membiarkan rakyat berjalan dengan sendirinya. Rakyat bahkan hampir tidak mereka perhatikan urusannya. Panjenengan semua juga bisa mengalami, merasakan hari ini bagaimana rezim ini membiarkan persoalan yang sangat krusial, yang sangat penting bagi ibu-ibu dan bapak-bapak adalah persoalan masalah ekonomi. Selain persoalan-persoalan politik dan persoalan yang lain, rezim seakan-akan tidak memberikan perhatian kepada rakyatnya. Bagaimana situasi ekonomi, harga-harga naik, apalagi kita di akhir tahun 2021
diberikan hadiah yang pahit setiap tahunnya. Tidak hanya persoalan masalah harga, tapi ganti harga. Bahkan tidak hanya persoalan masalah harga, tapi ganti BBM, jenis BBM. Yang semula rakyat bertahun-tahun, hampir 20 tahun tidak ada persoalan dengan namanya bensin premium. Tidak ada persoalan. Kemudian sekonyong-konyong mereka memunculkan jenis BBM lain agar untuk bisa menggantikan jenis premium menjadi Pertalite. Bahkan di akhir tahun ini kita sudah di beberapa daerah saja yang kita bisa melihat jenis premium seperti di daerah-daerah pesisir itu masih ada. Tapi di pusat-pusat kota itu hampir tidak ada. Ini memang bagaimana rezim ini begitu tidak peduli, tidak memperhatikan terhadap kepentingan rakyat. Sehingga nanti pasti akan memberikan kesusahan atau situasi yang tidak kondusif, kondisi yang meresahkan di tengah-tengah umat. Nah, tugas penguasa atau rezim hari ini mestinya harus menciptakan suasana atau atmosfer yang kondusif, di mana rezim ini tidak membuat kebijakan yang membingungkan terhadap masyarakat. Itu di dalam bidang ekonomi. Di dalam persoalan masalah bidang keadilan, mestinya rezim tidak membuat kebijakan yang seakan-akan pro terhadap orang-orang yang mereka sukai saja. Sehingga ketika ada persoalan atau pertikaian di antara masyarakat, antar masyarakat atau masyarakat dengan penguasa, mereka akan berpihak kepada kelompok atau orang yang mereka sukai. Sehingga muncullah politik belah bambu, di mana orang-orang yang mereka tidak sukai mereka akan diinjak, dan kepada orang-orang yang mereka sukai mereka angkat. Inilah keadaan sebagian dari kondisi kita hari ini. Di dalam hukum juga begitu. Para alim, para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama yang menyampaikan risalah Islam, ulama-ulama yang konsisten dalam aktivitas dakwah ini, yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan hukum-hukum Islam agar masyarakat memahami. Justru para ulama banyak yang dikriminalkan, banyak ditangkepi. Seperti baru-baru ini sudah lama diperkarakan, kemudian mereka ditangkap, dimasukkan bui, kemudian baru keluar, sekarang diperkarakan lagi. Masya Allah, rezim ini benar-benar berpihak kepada kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap Islam. Inilah bentuk kriminalisasi para penguasa saat ini. Seperti kasusnya Gus Nur, kemudian ada Habib Bahar Smith. Ini juga mereka dikriminalkan, bahkan ditangkap. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru keadilan itu harus memberikan kesejahteraan, memberikan ketenangan, keteduhan di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya ngurusi kepentingan elit oligark. Karena hari ini sepertinya para penguasa rezim hari ini terkooptasi, ya mereka tidak bisa berbuat kecuali mereka mengikuti apa yang mereka minta, seperti sebuah boneka. Sehingga apapun kebijakan yang dilakukan seorang rezim hari ini sesungguhnya adalah pesanan daripada para oligark
yang mereka memiliki ambisi besar untuk ekonomi mereka. Ini umat harus mengerti bahwa situasi umat hari ini tidak lagi menyenangkan, tidak lagi umat ini bisa hidup dengan tenang. Oleh karena itu rasa adil ini harus dimiliki seorang penguasa. Selain rasa adil, kemudian mereka juga melakukan sifat amanah. Mereka tidak boleh tebang pilih, ya. Tadi sebagaimana di dalam perlakuan seorang rezim, mereka tidak hanya memihak kepada orang-orang yang mereka sukai, begitu juga di dalam mereka menyikapi terhadap orang-orang yang mereka tidak, yang mereka sukai, mereka biarkan, mereka bebaskan, ya. Walaupun mereka melakukan tindakan kriminalisasi terhadap para ulama, para asatidz dan para dai dan lain-lainnya. Para ayyuhal ulama'ul al-fadil rahimakallah, maka sesungguhnya umat hari ini mengidolakan seorang pemimpin yang bersikap amanah, bersikap jujur, bersikap adil. Dan hari ini kita umat tidak mungkin bisa berharap mengharapkan situasi yang aman, situasi yang penuh dengan ketenangan. Apalagi kita sekarang ini dihadapkan dengan situasi yang ekonomi yang serba chaos, ya, sulit. Orang sekarang itu mencari pekerjaannya aja sulit banget. Maka kita berharap, alhamdulillah, kita yang masih punya pekerjaan harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, penguasa seperti itu tidak mungkin akan mereka memiliki sikap yang amanah, sikap yang adil, dan berupaya untuk mensejahterakan terhadap kepentingan rakyat. Maka solusi yang ditawarkan pada forum Ahlus Sunnah wal Jamaah Kabupaten Gresik adalah bagaimana umat Islam dan para alim ulama segera untuk menggantikan sistem dan rezimnya. Karena tidak ada cara lain, tidak ada solusi yang lain, adalah kita kembali kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka umat hari ini sangat berharap kepada para pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap masalah terhadap rakyat ini, sehingga jangan sampai rakyat ini tidak mengerti, jangan sampai rakyat ini berpihak kepada para penguasa yang zalim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, sumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Najib yang telah memberikan tentang kalam ulama, tentang penguasa dambaan umat, penjaga keadilan yang sesungguhnya. Selanjutnya kalam ulama yang ketiga akan disampaikan oleh beliau panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Farhan Abdul Hamid yang akan mengupas tentang relasi agama dan negara ibarat saudara kembar. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Farhan Abdul Hamid, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, udkhulu fis silmi kafah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, al-imanu fi sadril mu'minin la yatimul imanu illa bitamamil faraidhi wa sunani. Wa qala al-imam al-alim al-alamah Abul Hamid al-Ghazali, wal mulku waddinu tau amani, wal mulku harisun waddinu uslun, wa mala uslalahu famahdumun, wa mala harisalahu fadhaiun. Dumateng para bapak alim ulama, para kiai, para ustadz ingkang kawula mulyakaken, dan juga hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini Allah Ta'ala telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam satu majelis. Dan perkumpulan kita ini adalah bukan karena yang lain, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap pada baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berbicara waddin, kekuasaan dan agama adalah bagaikan saudara kembar. Satu dengan yang satunya saling membutuhkan. Satu dengan yang satunya saling melengkapi, dan satu dengan yang satunya saling menguatkan. Itu telah disampaikan oleh Abul Hamid al-Ghazali, wal mulku waddinu tau amani, bahwa kekuasaan, kekhilafahan kalau dalam Islam itu adalah bagaikan saudara kembar. Satu dengan yang satunya saling melengkapi, menguatkan, dan juga membutuhkan. Kenapa disampaikan oleh Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali seperti itu? Karena dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi, wal mulku harisun, agama itu ada, mohon maaf, kekuasaan itu adalah penjaganya. Waddinu uslun, dan agama itu adalah pondasinya. Wa mala uslalahu famahdumun, dan apa-apa atau apa saja yang tidak ada pondasinya maka akan roboh. Kalau apa-apa itu berupa kekuasaan, maka kekuasaan itu akan roboh karena tanpa pondasi, tanpa agama. Kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali, waddinu uslun wa ma la uslalahu
Wal mulku kharisun wa mala kharisalahu fawaiun. Dan kekuasaan itu adalah penjaganya. Kalau sesuatu itu, kalau apa-apa itu tidak ada yang menjaga, maka akan hilang. Kalau sesuatu itu adalah berupa agama, tanpa ada yang menjaga, maka agama itu akan hilang. Walaupun toh agamanya tetap utuh, seandainya Islam, tetap Islam. Tapi di mana letak robohnya, letak kelemahannya, letak kekurangannya, terletak pada aturannya, pada syariatnya. Sehingga Al-Imam Al-Alim Al-Alamah, ya, Al-Alim Al-Alamah Haji Sulaiman Rasyid menyampaikan di dalam kitab fikihnya, yaitu keberadaan kekuasaan itu sangat wajib adanya, fardu adanya. Akan tetapi yang dimaksud oleh Haji Sulaiman Rasyid atau Al-Alim Al-Alamah Haji Sulaiman Rasyid itu kekuasaan yang seperti apa? Apakah kekuasaan hanya sekedar kekuasaan saja? Akan tetapi yang dimaksud oleh beliau adalah kekuasaan yang menjaga agama, yang menerapkan agama, bukan kekuasaan yang tidak menjaga dan tidak menerapkan agama. Apa ada kekuasaan yang tidak menjaga dan tidak menerapkan agama, yaitu kekuasaan yang berlandaskan sekularisme. Kenapa kekuasaan yang berlandaskan sekularisme itu tidak peduli terhadap agama, tidak menerapkan agama? Karena landasan sekularisme adalah pemisahan agama dari kehidupan. Sehingga tidak mungkin Islam yang mengatur dari berbagai lini kehidupan itu akan diterapkan di tengah-tengah kehidupan. Karena landasannya adalah pemisahan agama dari kehidupan. Padahal kita sebagai orang Muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Tidak masuk sebagian, sepotong-sepotong. Maksudnya, tidak melakukan syariat Islam itu hanya sebagian saja, meninggalkan sebagian. Tidak hanya melakukan sholat saja, tidak hanya melakukan haji saja, tidak hanya melakukan puasa saja, karena Islam tidak hanya melakukan puasa, sholat, dan haji saja. Islam adalah juga melakukan sholat di dalamnya, haji di dalamnya, juga mengatur perekonomian, mengatur kenegaraan, mengatur politik, mengatur hubungan, baik hubungan dalam negeri maupun hubungan di luar negeri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya Islam saja, ya, mohon maaf, tidak hanya syariat saja yang harus kita sempurnakan, akan tetapi juga dengan menyempurnakan syariat akan menyempurnakan keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan di dalam hadisnya, al-imanu fi sadril mu'minin, la yatimul imanu illa bitamamil faraidhi wasunani. Iman itu berada dalam dada orang beriman. La yatimul imanu illa bitamamil faraidhi wasunani. Tidak dikatakan imannya orang beriman itu sempurna. Tidak dikatakan imannya orang beriman itu sempurna, kecuali orang beriman itu menyempurnakan fardu atau kewajibannya. Dan juga menyempurnakan sunnah-sunnahnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu di saat ini penting sekali, perlu sekali kula kali panjenengan sedaya berjuang memiliki kekuasaan yang peduli terhadap penerapan Islam dan menyempurnakan iman kula kali panjenengan sedaya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Farhan Abdul Hamid yang telah memberikan penjelasan tentang relasi agama dan negara ibarat saudara kembar. Ayyuhal afadil rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalam minal ulama yang keempat yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Miftahul Khair yang mengangkat sebuah tema memusuhi ulama sama dengan menyatakan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau Kiai Miftahul Khair, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para kiai, para ulama, para asatid, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita saling menasihati di antara kita. Kita berkumpul di sini, ini adalah perintah Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkumpullah dengan orang-orang yang shadiqin. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ayat ini. Amin Allahumma amin. Para ulama, para kiai, ini kalau tadi Kiai Muhajir langsung ditodong untuk menyampaikan ya materinya, itu enggak siap, itu masih dari sana. Saya duduk baru disuruh ini menyampaikan materi. Masya Allah, luar biasa. Jadi kiai ini gak gelem dadaan ini, gak patek kiai gede berarti. Nah, termasuk kiai rodok kuwet ini nemen. Makanya alhamdulillah saya dibesarkan ya oleh kiai-kiai yang besar ini. Ngapunten. Jadi saya menyampaikan 3 hal saja. Ya, menyampaikan 3 perkara yang apabila 3 perkara ini telah ada dalam kehidupan, berarti kita telah disabdakan Rasulullah 1400 atau 1500 tahun yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan
sayakti zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu masa, ya, dari kalangan umatku yang akan lari dari ulama dan juga fuqaha. Jamaah, para kiai, para ulama sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini Rasulullah menyampaikan 1500 tahun yang lalu. Tapi sekarang ini kita mengalami, kita menemui, padahal dulu tidak ada di zaman Rasulullah. Dan kini kita menemui itu, yaitu orang-orang yang lari dari ulama, orang-orang lari dari para ahli fikih. Bukan lari ketemu ulama, lari bukan, Pak. Bahkan ya, kalau di sini elok kendurenan malahan. Tapi yang lari, yang dimaksud lari itu menolak, ya, menolak fatwa ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah, kita malah mengejek, menghina, bahkan ya ada komunitas penghina ulama. Memang nggak ada tulisan komunitas penghina ulama, tapi ada komunitas yang kalau kita dengar, kita melihat di medsos ini, Masya Allah, luar biasa penghinaannya terhadap ulama-ulama. Maka kata Rasulullah, kalau sudah banyak orang yang lari dari ulama, banyak orang yang lari dari fuqaha, maka Allah akan memberikan 3 bencana, 3 musibah. Ya, bisalatin baliyatin, akan memberikan 3 cobaan. Yang pertama, yaitu Allah akan memberikan yusallitullaha alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyengsarakan rakyat, pemimpin yang memberikan kita kesengsaraan. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita sudah lari dari ulama, kita sudah lari dari fuqaha, maka Allah akan memberikan ini musibah. Apa musibah menjadi? Kita diberikan pemimpin yang zalim. Kalau hari ini pemimpin ya kaum muslimin hari ini, detik ini, bahkan sudah berapa tahun ini kita merasa sengsara hidup kita, itu karena banyaknya orang yang memusuhi para ulama, lari dari fuqaha. Yang pertama. Yang kedua, yarfa'ullah barakatin min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dalam usahanya. Kalau hari ini kita merasakan nyambut gawe, coron wis nyambut gawe tapi sembarang larang pekpo. Nah, pekpo, ngerti pekpo, Pak? Kalau dolinan pekpo niku napa niku? Wis gak menang gak kalah lho, pekpo. Tuas pegel tok lho. Nggih, pekpo nggih. Nek kula damean ngomong pekpo, kirangan nek sing lindune. Nah ini wis nek nyambut gawe wis pekpo. Badi pegel, badi tuwek tok. Tidak ada keberkahan di situ, tidak ada kebaikan itu. Umur cuma digawe pekpo niku wae. Yang kedua, yang ketiga. Saya singkat Ustaz nggih, ngapunten. Saya singkat aja. Jadi kalau sudah lari dari ulama dan fuqaha, ini yang mengatakan yakhruju minad dunya bi ghairi iman, akan keluar dari kehidupan ini dengan tidak membawa iman. Ini hati-hati. Kalau kita miskin, mungkin bisa dibantu oleh tetangga, oleh saudara. Kalau kita sakit, mungkin bisa minta bantuan ke siapa. Tapi kalau sudah keluar dari dunia,
bighairi iman, tidak membawa iman, ini adalah kesengsaraan dan tidak akan pernah kembali lagi untuk berbuat baik lagi. Karena apa? Dia akan sengsara selama-lamanya. Oleh karena itu, para kiai, para ulama, kita sampaikan kepada umat, kalau kita mau hidup kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan ridho Allah, ikuti ulama, yang ulama itu warasatul anbiya, yang mendidik manusia untuk takut kepada Allah, yang mendidik manusia untuk senantiasa menjalankan syariat Allah. Aku qouli hadza wa astaghfir, innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.